Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas C Pangan Fungsional Kubu 1 akan mempresentasikan desain pangan fungsional kandungan flavonoid pada teh hijau untuk mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Baik, sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari 15 orang, yakni Katarina Silvia Radon, Feonatri Putri Simorangkir, Fani Kotul Kauni, Olivia Ikhlas Prasasti, Wine Rahma Talita, Anjas Wijiastuti, Astrela Wimala Santi, Aura Justisia Sendi, Nabila Ayu Fahreza, Sania Nindiasvin, Anita Chandra Kumalasari, Olivia Luna Aryawan, Farah Amalia Andika Putri, Adevina Hapsani, dan Nyoman Putri Ari Amelinda. Selanjutnya ada pokok bahasan yang terdiri dari yang pertama, health claim particular, yang kedua, food characterization atau constituent, yang ketiga ada characterization of the claim effect, yang keempat, identification of pertinent scientific data, yang kelima ada overall summary of pertinent scientific data, yang keenam, annexes to the application. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana desain pangan fungsional dari teh hijau. Nah, teh hijau itu memiliki fungsi sebagai anti-karsinogenik, anti-inflamasi, dan antioksidan. Selain itu, teh hijau itu juga bermanfaat bagi penyakit kardiovaskuler, diabetes, dan obesitas, serta kesehatan neurologis dan mulut. Nah, kami itu ingin mengidentifikasi kandungan dari flavonoid, lebih tepatnya katekin pada teh hijau. Kenapa? Karena katekin pada teh hijau berfungsi untuk mengurangi resiko penyakit jantung koroner, dan flavonoid pada katekin teh hijau berfungsi sebagai antioksidan. Klaim yang kami buat itu ada dua. Yang pertama, fungsi yang ditingkatkan atau enhanced function, itu terdapat fungsi flavonoid sebagai antioksidan. Kemudian klaim yang lain yaitu disease risk reduction, pengurangan resiko penyakit, di mana teh hijau dapat mengurangi resiko obesitas sehingga menurunkan resiko PJK atau penyakit jantung koroner. Selain itu, teh hijau juga dapat menurunkan resiko aterosklerosis, dan teh hijau memiliki aktivitas antihipertensi. Lalu selanjutnya adalah kandungan katekin pada teh hijau untuk mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Jadi yang pertama adalah katekin pada teh hijau. Pada teh hijau itu ada kandungan yang namanya polifenol. Nah, di kandungan polifenol itu senyawa yang relevan adalah flavonoid. Di flavonoid itu senyawa yang paling relevan di teh hijau adalah katekin. Jadi di katekin itu mengandung 80-90% flavonoid. Ya, sedangkan 40% itu mengandung padatan larut air juga. Nah, teh hijau ini memiliki kandungan katekin lebih banyak dibandingkan dengan teh lainnya. Kadar katekin pada teh itu dipengaruhi oleh yang pertama, tempat penanaman teh, lalu ada kondisi pertumbuhan, lalu ada waktu panen, ada cara pengolahan, suhu penyeduhan, dan juga lama waktu pembuatan teh. Selanjutnya terdapat 4 jenisnya utama katekin. Yang pertama ada epikatekin atau disingkat EC, yang kedua ada epigalokatekin dengan singkatan EGC, yang ketiga ada epikatekin galate atau disingkat ECG, dan yang terakhir ada epigalokatekin galate atau yang disingkat EGCG. Nah, yang keempat EGCG ini tuh yang paling menonjol di katekin pada teh hijau ini, yang akan bekerja dalam mengurangi risiko penyakit jantung koroner ini. Selanjutnya adalah aktivitas katekin dalam mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah peran katekin dalam metabolisme lipid. Jadi, obesitas itu merupakan salah satu penyebab penyakit jantung koroner. Nah, katekin ini berfungsi dalam mengendalikan akumulasi lipid. Katekin juga mengatur RNA dan ekspresi protein dari enzim metabolisme asam lemak di hati untuk memengaruhi aktivitas enzim metabolik yang dapat meningkatkan oksidasi asam lemak. Nah, katekin itu juga akan menghambat sintesis lemak sehingga kadar lipid dalam darah dan hati akan menurun. Dengan begitu akan menghambat terjadinya penyakit jantung koroner. Yang kedua, peran katekin dalam metabolisme lipid pada darah. Nah, jadi gangguan metabolisme lipid itu akan menyebabkan aterosklerosis.
yaitu sebagai penyebab utama dari PJK juga. Jadi katekin ini mempunyai struktur khusus yang memiliki aktivitas antioksidan kuat pada pencegahan penyakit kardiovaskuler. Nah, EGCG itu menghambat oksidasi LDL yang diinduksi oleh CO2+ dan meningkatkan antioksidasi in vivo. Katekin juga mengurangi penumbukan kolesterol sehingga dapat meningkatkan sirkulasi darah. Sehingga dari situ katekin itu dapat mencegah terjadinya aterosklerosis dan juga bisa mencegah penyakit jantung koroner. Yang ketiga adalah aktivitas katekin dalam mengatur hipertensi. Jadi hipertensi itu juga meningkatkan beban jantung dan tekanan pembuluh darah sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Nah, katekin ini memiliki aktivitas anti-hipertensi yang sangat kuat, yaitu sebagai peran dari EGCG itu. Nah, katekin ini mengatur NADPH dan mendorong ekspresi oksigenasi darah, sehingga dapat menjaga keseimbangan tekanan darah. Katekin dapat menghambat ekspresi RNA dari IL-6 dan MMP9 dalam serum pasien yang menderita hipertensi. Hal ini dapat bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu usulan mengenai kandungan katekin untuk pencegahan penyakit jantung koroner. Nah, beberapa tahun terakhir terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai kandungan katekin pada teh hijau. Hal tersebut telah diketahui bahwa teh hijau bermanfaat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler, salah satunya penyakit jantung koroner. Nah, saat ini obat hipotensi dan antiflogistik yang terbuat dari katekin telah berhasil dan dikembangkan di sebelumnya. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah agar kandungan katekin pada teh hijau dapat diterapkan dalam pencegahan penyakit jantung koroner dan penyakit kardiovaskuler lainnya. Selanjutnya yaitu kondisi penggunaan. Yang pertama, target populasi. Target populasi pada klaim kesehatan ini adalah semua kalangan, terutama penderita obesitas, hiperlipidemia, aterosklerosis, dan hipertensi yang berisiko mengalami komplikasi yaitu penyakit jantung koroner. Namun, terdapat beberapa populasi yang menghindari konsumsi teh hijau. Hal tersebut akan dibahas pada slide selanjutnya. Selanjutnya adalah kuantitas dan dosis. Nah, untuk orang sehat dan normal itu sekitar 3-5 cangkir per hari atau 720-1200 ml. Dan tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi itu lebih dari 8 cangkir per hari. Kemudian untuk orang beresiko kardiovaskular itu sekitar 160 sampai 2488 mg katekin per hari atau sekitar 1 sampai 8 cangkir per hari. Kemudian untuk orang obesitas itu sekitar 125 sampai 625 mg katekin per hari atau 1 sampai 3 cangkir per hari. Kemudian populasi yang harus menghindari konsumsi. Yang pertama itu ada anak-anak. Nah, untuk anak-anak sendiri ini sebenarnya aman, tapi jika digunakan hanya untuk kumur-kumur sebanyak 3 kali sehari. Kemudian untuk ibu hamil dan menyusui, amannya itu dikonsumsi 2-3 cangkir per hari. Karena dapat mempengaruhi absorpsi asam folat, kemudian kafeinnya juga mempengaruhi ASI sehingga anak itu nanti bisa rewel, kemudian terjadi gangguan tidur, seperti itu. Kemudian populasi yang harus menghindari konsumsi, yang pertama itu ada anak-anak. Nah, untuk anak-anak sendiri itu sebenarnya aman jika digunakan untuk kumur-kumur sebanyak 3 kali sehari. Kemudian ada ibu hamil dan menyusui. Sebenarnya juga aman, tapi jika konsumsinya hanya 2-3 cangkir per hari maksimal. Kemudian orang dengan anemia, kecemasan, perdarahan, kondisi jantung, diabetes, diare, kejang, glaukoma, hipertensi, inflammatory bowel syndrome, kemudian penyakit hati dan osteoporosis juga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi teh hijau karena kafein pada teh hijau itu dapat memperburuk keadaan terkait. Selanjutnya adalah larangan penggunaan bahan dengan bahan lain. Yang pertama itu dengan vitamin K antagonis karena dapat meningkatkan toksisitas vitamin K antagonis. Kemudian dengan amfetamin
karena kafein dalam teh hijau itu dapat mempercepat sistem saraf sehingga dapat menyebabkan peningkatan detak jantung berlebihan jika dikonsumsi bersamaan dengan kafein. Kemudian kokain dapat menyebabkan peningkatan detak jantung dan tekanan darah. Dan ada efedrin, ini juga dapat menyebabkan terlalu banyak rangsangan dan terjadi masalah jantung. Nah, selanjutnya batasan penggunaan bahan lain. Yang pertama ada asam folat. Kafein dapat mengurangi konsentrasi asam folat, kemudian adenosin, antibiotik, pil KB, simetidin, kozapin, dipridamol, disulfiram, estrogen, fluvoxamin, litium. Kemudian ada pengobatan untuk depresi, obat hepatotoksik, antikoagulan atau antiplatelet, nikotin, fenilpropanolamin, pentobarbital, riluzol, teofilin, verapamil, warfarin, alkohol, fluconazol, obat antidiabetes, mexiletin, dan terbinafin. Nah, bahan-bahan tersebut itu sebaiknya tidak digunakan bersamaan dengan kafein dari teh hijau itu sendiri. Nah, kemudian persiapan atau penggunaan atau penyajian dari teh hijau. Yang pertama, cara mempersiapkan teh hijau yang dengan daun. Nah, yang pertama ambil 1 sendok teh daun teh hijau, kemudian letakkan daun teh dalam saringan, kemudian sisihkan dan tambahkan air panas dengan suhu sekitar 80-85 derajat Celcius. Kemudian letakkan saringan di atas cangkir, kemudian tuangkan air panas di atasnya, tambahkan 1 sendok teh madu, aduk, kemudian minum. Nah, yang kedua, cara membuat teh hijau dengan kantong teh celup. Yang pertama, masukkan kantong teh hijau ke dalam cangkir, kemudian tuangkan air panas dengan suhu sekitar 80-85 derajat Celcius, biarkan terendam selama 3 menit, setelah itu buang kantong teh dan aduk dengan sendok, kemudian bisa diminum. Nah, yang ketiga, cara menyeduh teh hijau dengan bubuk teh hijau. Yang pertama, masukkan air panas dengan suhu berkisar 80-85 derajat Celcius ke dalam cangkir, kemudian tambahkan bubuk teh hijau, kemudian seduh selama 3 menit. Setelah itu saring dan tambahkan madu ke dalam teh, kemudian aduk dan minum. Yang selanjutnya adalah 2.1.2, yaitu food or constituent other than vitamins and mineral falling under section. Teh hijau merupakan hasil olahan daun teh yang tanpa melalui proses fermentasi. Teh hijau ini memiliki karakteristik warna yang khas, yaitu kuning cerah dan jernih. Hal ini dikarenakan pada teh hijau tidak terdapat theaflavin dan thearubicin. Komposisi kimia daun teh segar dalam persen berat kering yaitu berupa serat kasar, selulosa, lignin 22%, protein dan asam amino 23%, lemak 8%, polifenol 30%, kafein 4%, pektin 4%. Daun teh juga mengandung 3 komponen penting yang mempengaruhi mutu minuman nantinya, yaitu kafein, tanin, dan polifenol. Yang selanjutnya adalah 2.2, yaitu food or category food. Teh hijau memiliki nama latin Camellia sinensis, diproduksi tanpa fermentasi sehingga oksidasi komponen polifenol dapat dicegah. Teh hijau ini juga kaya akan senyawa polifenol yang sebagian besar yaitu flavonol atau biasa dikenal dengan katekin. Katekin utama pada teh hijau yaitu epikatekin atau EC, epikatekin 3 galata atau ECG, epigalokatekin atau EGC, dan epigalokatekin 3 galata. Selanjutnya ada katekin, galokatekin atau GC, galokatekin 3 galata atau GCG, dan katekin 3 galata atau JG. Diketahui bahwa penyakit kardiovaskuler ini penyumbang terbesar kematian global saat ini dan akan terus mendominasi tren kematian di masa yang akan mendatang. Beberapa studi epidemiologi dan tinjauan melaporkan bahwa terdapat hubungan positif antara asupan GTC atau green tea katekin
kandungan katekin pada teh hijau dengan penurunan gangguan kardiovaskuler. Berbagai mekanisme yang dialami oleh GTC yaitu untuk mencegah penyakit jantung koroner, melibatkan efek antioksidatif, antiinflamasi, antiproliferatif, antiplatelet, dan antitrombogenik. Yang pertama adalah aktivitas antioksidan. Stres oksidatif memainkan peran penting dalam perkembangan berbagai penyakit kardiovaskular seperti aterosklerosis, hipertensi, disfungsi endotel, penyakit jantung iskemik, kardiomiopati, hipertrofi jantung, dan gagal jantung kongestif. GTC ini merupakan antioksidan yang penting karena mengurangi stres oksidatif yang dimediasi peroksidasi lipid, disfungsi endotel, dan meningkatkan pertahanan antioksidan. Sifat dari antioksidan katekin berkontribusi pada aktivitas kardioprotektif pada teh hijau. Yang kedua, aktivitas antiinflamasi. GTC melemahkan perkembangan penyakit inflamasi sistemik dengan penekanan faktor inflamasi, termasuk NF-kB, sitokin, dan molekul adhesi. Yang ketiga adalah pengaruh GTC pada disfungsi endotel vaskular. Nitrit oksida yang diproduksi oleh katekin teh hijau melalui aktivasi enzim ENOS memiliki kemampuan untuk memperbaiki disfungsi endotel vaskular. EGCG ini mampu memodulasi produksi ROS dan aktivasi ENOS, sehingga dapat meningkatkan produksi NO. Yang keempat adalah aktivitas antiproliferatif. GTC ini menghasilkan efek antiproliferatif terkait dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskuler dengan memodulasi faktor yang bertanggung jawab atas proliferasi VSMC, yaitu proliferasi sel otot polos vaskular. Yang kelima adalah aktivitas antiplatelet dan antitrombotik. Beberapa penelitian menemukan adanya efek antiplatelet dan antitrombotik pada penelitian mereka, yakni pada tikus diabetes. Katekin dari teh hijau diketahui dapat menghambat asam arakidonat dan sintase TXA2 yang dihasilkan oleh tromboksan A2. Konsentrasi kalsium intraseluler mendorong ikatan fibrinogen ke kompleks glikoprotein 2B, 3A permukaan platelet manusia, melalui peningkatan pembentukan inositol 1, 4, 5-trifosfat, dan penipisan Ca2 plus ATPase. Selain itu, suplementasi GTC dapat menghambat peningkatan kalsium sitoplasma sehingga hal tersebut menunjukkan adanya efek antiplatelet dengan membalik proses di atas. Selanjutnya adalah metode analisis. Untuk metode analisis yang dipilih adalah metode analisis yang telah digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama, katekin. Untuk analisis kandungan katekin dilakukan di laboratorium dengan prinsip mengekstrak sampel berupa 250 mg pucuk teh kering dengan air mendidih selama 5 menit, lalu dinginkan dan disaring. Larutan contoh sebanyak 25 ml ditambah 50 ml CHCl3 dikocok selama 2 menit dan diulang 3 kali. Larutan contoh diekstrak dengan 3 kali 50 ml etil asetat, kemudian diuapkan dengan rotavapor sampai kering dan dilarutkan dengan solvent, kocok, dan disaring dengan milik HA 0,45 L. Lalu larutan disuntikan ke HPLC untuk dibaca luas grafik jenis katekin pada retention time sesuai dengan standar. Katekin total dihitung dengan menjumlahkan semua jenis katekin yang ada dalam satu sampel klon, kemudian diekstrak dengan larutan etil asetat dan dibaca dengan menggunakan HPLC. Pembahasan selanjutnya adalah metode analisis yang kaitannya dengan konsumsi teh hijau dan aterosklerosis koroner. Sampel disesuaikan dengan faktor risiko koroner dan signifikan untuk konsumsi 2-3 cangkir dan 4 cangkir atau lebih teh per hari adalah 0,5 dengan derajat kepercayaan itu 95%. Kemudian dibandingkan dengan konsumsi 1 cangkir per hari atau kurang. Stenosis arteri koroner yang signifikan didefinisikan ketika 75% atau penyempitan luminal yang lebih besar terjadi pada satu atau lebih penyakit PJK. PJK utama arteri koroner atau ketika penyakit arteri koroner penyempitan 50% atau lebih besar. Kolesterol total TC5 mengalir di arteri koroner utama kiri. Standar error SE arteri koroner itu dibagi menjadi 15 segmen dan segmen yang sakit diberikan 1-5 poin tergantung pada diameter kapal normal. Setiap poin dikalikan dengan skor keparahan sebagai berikut.
Untuk 1-25% stenosis, skornya 1, 26-50%, skornya 2, 51-75%, skornya 4, 76-90% itu skornya 8, 91-99%, skornya 16, dan 100% skornya 32. Poin untuk setiap segmen adalah jumlah subjek untuk mendapatkan skor keparahan. Subjek penelitian yang digunakan adalah pasien dengan usia lebih dari 30 tahun yang menjalani arteriografi koroner, dikecualikan untuk pasien dengan penyakit infark miokard, katup jantung, kardiomiopati, miokarditis, atau pasca revaskularisasi arteri koroner, dan pasien yang menjalani perawatan untuk angina pectoris serta diet DM, kemudian disurvei terkait gaya hidup dan faktor lainnya. Arteriografi koroner dilakukan dengan teknik transbrachial perkutan atau transfemoral dengan interpretasinya berupa angiogram. Skor Gens ini juga dihitung sebagai ukuran keparahan dari aterosklerosis koroner. Arteri koroner dibagi menjadi 15 segmen, dan segmen yang sakit diberikan 1-5 titik tergantung pada diameter pembuluh darah normal, dan setiap poinnya itu dikalikan dengan skor keparahan yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah faktor resiko dan faktor klinis. Yang pertama, subjek diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi kebiasaan merokok, minum alkohol, aktivitas fisik, pekerjaan dan waktu luang, kebiasaan makan, hiperlipidemia, diabetes mellitus, dan angina pectoris. Gejala atau elektrokardiogram abnormal yang mengarah ke arteriografi koroner ditimbulkan dan gaya hidup serta faktor-faktor lain sebelum kejadian harus dipastikan. Yang pertama, pertanyaan diet itu digunakan untuk mengukur kebiasaan konsumsi 23 makanan dan hidangan rata-rata selama 1 tahun dalam gejala yang relevan. Jumlah konsumsi harian dipastikan untuk teh hijau, kopi, dan sup pasta kedelai dengan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian frekuensi konsumsi ditentukan mengenai 19 item lainnya dengan menggunakan 6 kategori level yang telah dikodekan sebelumnya. Selanjutnya, aktivitas fisik pekerjaan dan waktu luang. Subjek tanpa pekerjaan atau memiliki pekerjaan menetap dianggap tidak aktif selama pekerjaan. Aktivitas fisik waktu senggang termasuk sarana transportasi dikategorikan menjadi intensitas ringan, sedang, keras, dan sangat keras. Subjek dianggap aktif secara fisik di waktu senggang jika mereka berpartisipasi dalam aktivitas tingkat sedang atau lebih berat setidaknya selama 30 menit per minggu. Selanjutnya, reproduksibilitas kuesioner itu diuji dengan selang waktu 3-6 bulan pada subjek melalui survei surat yang dilengkapi dengan wawancara telepon. Baik, selanjutnya data klinis dan laboratorium serta riwayat kesehatan yang diambil dari rekam medis, yang berisi berat badan, tinggi badan, kolesterol, total kolesterol, tekanan darah, pengukuran laboratorium lainnya pada saat masuk rumah sakit, serta mengenai perawatan untuk hiperlipidemia, hipertensi, diabetes mellitus, dan angina pectoris. Untuk indeks obesitas itu ada massa tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Untuk hipertensi, tekanan darah sistolik 160 mmHg atau lebih, dan tekanan darah sistolik 95 mmHg atau lebih, atau sedang menjalani pengobatan antihipertensi. Kemudian untuk hiperlipidemia, total kolesterol serum 220 mg atau lebih, atau jika sedang mengalami pengobatan hipolipidemia. Kemudian untuk diabetes mellitus di bawah diet atau perawatan obat, dan angina pectoris di bawah perawatan obat didefinisikan masing-masing seperti itu. Analisis statistik. Yang pertama, ORS dan interval kepercayaan 95% menunjukkan hubungan antara konsumsi teh hijau dan aterosklerosis koroner. Analisis regresi logistik janda digunakan untuk mengontrol efek perancu dari faktor risiko potensial seperti merokok, penggunaan alkohol, aktivitas fisik, waktu luang dan pekerjaan, konsumsi kopi, hipertensi, hiperlipidemia, IMT, serta usia dan rumah sakit. Analisis covariance itu menunjukkan rata-rata skor Gens ini yang disesuaikan dengan tingkat konsumsi teh hijau. Tren dinilai dengan analisis regresi berganda yang menetapkan nilai ordinal ke tingkat konsumsi teh hijau. Variabel kontinu antara lain umur, sumur hidup merokok,
kalau merokok itu tahunannya berapa, konsumsi alkohol mililiter per hari, konsumsi kopi cangkir per hari, IMT dan faktor makanan, aktivitas fisik dan waktu luang dan pekerjaan, serta kondisi komorbiditas masing-masing dikategorikan secara kotomis. Selanjutnya, poin 2.3 ada manufacturing process. Proses pengolahan memainkan peran yang sangat penting dalam kualitas flavor teh dengan mempengaruhi konversi bahan kimia selama proses pengolahan tersebut. Teh hijau diolah dari daun teh segar yang dipetik, yang mengalami serangkaian proses pelayuan, kemudian mengalami penonaktifan enzim, penggulungan, dan pengeringan akhir untuk dehidrasi. Serangkaian proses pengolahan ini menghasilkan oksidasi minimal dibandingkan dengan pembuatan teh lain seperti teh hitam. Berikut merupakan diagram alir proses produksi, di mana proses produksi meliputi pengolahan pucuk daun teh segar yang melalui proses pengamparan, pelayuan, penggulungan, dan pengeringan yang meliputi pengeringan awal dan pengeringan akhir. Proses pengamparan membantu proses respirasi. Dalam proses ini terjadi penguapan kadar air daun teh menjadi berkisar 65 hingga 70%. Selanjutnya, pada proses pelayuan, terjadi proses penguapan air lebih lanjut, di mana kadar air berkurang menjadi 56-67%. Selanjutnya, proses penggulungan. Proses ini sangat penting dalam menentukan mutu akhir teh secara fisik. Memasuki tahap pengeringan, yang pertama ada pengeringan awal. Pengeringan awal bertujuan untuk mengurangi kadar air daun teh hingga batas tertentu, yakni antara 30-35%, dan untuk mencegah terjadinya fermentasi. Selanjutnya, pada pengeringan akhir akan dihasilkan daun teh hijau yang berwarna hijau kehitaman dengan aroma yang wangi, yaitu khas daun teh hijau dengan kadar air 3-4%. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses pengemasan dan pengepakan serta penyimpanan. Spesifikasi mutu teh hijau berdasarkan SNI nomor 3945 tahun 2016 yang mencakup dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Berikut merupakan syarat umum teh hijau. Sedangkan berikut ini merupakan syarat khusus teh hijau menurut SNI nomor 3945 tahun 2016. Spesifikasi produk air teh hijau diklasifikasikan menjadi 4 jenis mutu. Yang pertama, peko atau mutu 1, di mana bentuk daun tergulung kecil, warna dan aroma khas teh hijau dengan warna daun hijau kehitaman, tidak ada benda asing, dan kadar air maksimum 1%. Yang kedua, jikeng atau mutu 2, jika bentuk daun tidak tergulung sempurna atau melebar, warna kekuningan, tanpa benda asing, dan kadar air maksimum 10%. Yang ketiga, bubuk atau mutu ketiga, di mana bentuk daun cenderung bubuk dengan warna hijau kehitaman dengan aroma yang kurang wangi, tidak terdeteksi benda asing dengan kadar air 10%. Yang terakhir, tulang atau mutu 4, jika produk sebagian besar berbentuk tulang daun dengan warna hijau kehitaman dan aroma yang kurang khas, tidak terdeteksi benda asing, dan kadar air maksimum 10%. Selanjutnya ada poin 3, yaitu kandungan katekin pada teh hijau untuk mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Poin 3, karakterisasi dari klaim terkait efek produk. Yang 3.1 ini ada fungsi klaim. Yang pertama ada fungsi di dalam tubuh yang menjadi sasaran dari klaim kesehatan. Teh hijau ini memiliki golongan polifenol flavonoid yang tinggi, terutama jenis katekin, yaitu sebanyak 80 hingga 90%. 4 molekul katekin utama pada teh hijau ini terdiri dari epikatekin, epigalokatekin, epikatekin 3 galat, dan epigalokatekin 3 galat. Epigalokatekin 3 galat ini merupakan katekin yang banyak pada teh hijau, yaitu 48 hingga 50% dari total katekin, yang dapat berfungsi untuk mengurangi faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner melalui penurunan kadar kolesterol dalam tubuh dan menurunkan tekanan darah di dalam tubuh. Lalu yang kedua, ada alasan rasional mengapa fungsi tersebut menjadi target dari klaim kesehatan. Yang pertama ada hiperlipidemia, merupakan faktor resiko utama terjadinya penyakit jantung koroner, di mana beberapa penelitian telah menjelaskan bahwa teh hijau ini telah terbukti memiliki efek penurunan lipid dengan cara mengurangi penyerapan kolesterol melalui pembentukan kompleks dengan lipid dan enzim lipolitik, yang selanjutnya
dapat menurunkan kelarutan kolesterol di dalam misel yang mengurangi penyerapan lipid. Lalu, yang kedua, hipertensi juga merupakan faktor risiko utama terkait dengan penyakit jantung koroner. Teh hijau ini mengandung senyawa flavonoid yang memiliki kemampuan dalam menghambat pembentukan kerja enzim angiotensin transferase. ACE tersebut berperan dalam pembentukan angiotensin 2 yang akan mempengaruhi pembuluh darah, yaitu dengan vasokonstriksi dan menaikkan ekskresi garam dan air di ginjal sehingga tekanan darah akan naik. Dengan dihambatnya ACE oleh flavonoid dalam teh hijau, maka proses tersebut juga akan terhambat sehingga pembuluh darah dapat bervasodilatasi, mengakibatkan total peripheral resistensi atau TPR akan menurun. Selain itu, ekskresi air dan garam di ginjal juga akan menurun, sehingga cardiac output menurun dan tekanan darah akan menurun. Poin 3.2.1. Definisi dari klaim efek kesehatan. A. Faktor resiko dari perkembangan penyakit. Ada dua faktor. Yang pertama tidak dapat diubah meliputi usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Lalu yang kedua adalah yang dapat diubah meliputi tekanan darah, obesitas berdasarkan IMT, lingkar perut, kadar gula darah puasa, dan kadar lemak darah, meliputi total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida. B. Bagaimana faktor resiko dapat diukur secara in vivo di manusia? Berikan indikasi variabel outcome dan metode pengukurannya untuk mengukur faktor risiko. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pradono dan Wardasari pada tahun 2018 menunjukkan bagaimana pengukuran faktor risiko penyakit jantung koroner yang meliputi tekanan darah, obesitas berdasarkan IMT, lingkar perut, kadar gula darah puasa, dan kadar lemak darah seperti total kolesterol, HDL, LDL, dan trigliserida secara in vivo pada manusia. Pada penelitian tersebut dilakukan wawancara dan pemeriksaan EKG Minnesota yang dilengkapi dengan alat diagnosis. Metode penelitian yang dilakukannya yaitu pertama-tama mereka menentukan dahulu bagaimana kriteria responden yang mengalami penyakit jantung koroner yang akan ditetapkan sebagai responden pada penelitian ini, yaitu syaratnya yang pertama boleh laki-laki maupun perempuan yang berusia 40-65 tahun kecuali responden yang berusia kurang dari 40 tahun yang terindikasi memiliki gejala klinis serangan jantung, iskemik, dan pernah didiagnosis menderita PJK atau iskemik pada hasil wawancara. Lalu yang kedua, batasan tekanan darah tinggi apabila tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mmHg. Yang ketiga, mengalami obesitas dengan IMT lebih dari sama dengan 23 kg per meter kuadrat. Lingkar perut beresiko pada laki-laki lebih dari 90 cm dan pada wanita lebih dari 80 cm. Kemudian, kadar gula darah beresikonya apabila lebih dari sama dengan 100 mg. Lalu, kadar lemak darah yang diukur berdasarkan NCE-PATP3 menunjukkan bahwa total kolesterol beresiko apabila lebih dari 200 mg, HDL beresiko pada laki-laki jika kurang dari 40 mg dan pada perempuan kurang dari 50 mg. Lalu LDL beresiko apabila lebih dari 100 mg dan trigliserida beresiko apabila lebih dari sama dengan 150 mg. Kemudian data tersebut dianalisis dengan analisis regresi logistik multivariat menggunakan software SPSS. Kemudian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor resiko yang berhubungan langsung dengan penyakit jantung koroner ini meliputi kadar gula darah puasa, profil lipid seperti total kolesterol, trigliserida, dan LDL, IMT lebih dari sama dengan 2-3 kg per meter kuadrat atau obesitas, dan juga lingkar perut yang beresiko. Yang C yaitu penyakit yang berhubungan dengan faktor resiko. Ada yang pertama adalah aterosklerosis, yaitu penyakit yang timbul akibat proses inflamasi dengan melibatkan interaksi mekanisme imun dan beberapa zat metabolisme disertai dengan penimbunan lipid pada dinding arteri sehingga timbul plak, di mana plak ini akan terus berkembang menjadi lesi yang semakin progresif akibat adanya proses inflamasi sehingga lama-kelamaan akan menimbulkan adanya komplikasi pada penyakit seperti penyakit jantung koroner.
Yang kedua ada penyakit hipertensi, yaitu tekanan darah yang tinggi yang akan meningkatkan gradien tekanan yang harus dilawan oleh ventrikel kiri ketika memompa darah. Nah, tekanan tinggi yang terus-menerus ini akan meningkatkan suplai kebutuhan oksigen jantung, sehingga peningkatan tekanan darah sistemik ini akan meningkatkan resistensi terhadap pemompaan darah, sehingga beban kerja jantung ini akan bertambah dan akan menyebabkan komplikasi. Ketiga ada penyakit hiperlipidemia, di mana meningkatnya kolesterol serum pada pasien hiperlipidemia ini akan berkolerasi dengan meningkatnya resiko terjadinya aterosklerosis, di mana kadar kolesterol lebih dari sama dengan 180 mg per desiliter ini akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner sebesar 1,67 kali lebih besar. Lalu keempat ada diabetes mellitus, di mana penderita diabetes mellitus atau DM beresiko 4,1 kali lebih besar mengalami aterosklerosis karena adanya perubahan fisik patologi pada sistem kardiovaskuler, meliputi disfungsi endotelial dan gangguan pembuluh darah, sehingga akan memicu terjadinya komplikasi lain seperti penyakit jantung koroner. Poin berikutnya yaitu kriteria yang digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Penelitian menyebutkan bahwa gold standar pendeteksi penyakit jantung koroner adalah angiogram koroner kateter. Namun metode ini bersifat invasif, sehingga dianggap kurang cocok sebagai alat screening dari penyakit jantung koroner. Penelitian lain menyebutkan bahwa Framingham-Rice score merupakan titik tonggak sebagai upaya dari pencegahan penyakit jantung koroner, karena dalam Framingham-Rice score ini diberikan info terkait risiko dan prediksi bagi mereka yang tidak bergejala atau tidak menimbulkan tanda-tanda penyakit jantung koroner. Di Indonesia sendiri ada screening penyakit jantung koroner yang dikenal dengan skor kardiovaskular Jakarta. Screening ini digunakan untuk mendeteksi dan memperkirakan kejadian penyakit kardiovaskular 10 tahun ke depan. Nah, data-data yang diperlukan dalam Framingham-Rice score dan skor kardiovaskular Jakarta yaitu berupa usia, status merokok, kadar kolesterol HDL, LDL, trigliserida, aktivitas mingguan, diabetes mellitus, tekanan darah, IMT dan lingkar perut, serta kadar gula darah puasa. Ada pula penelitian yang menyebutkan bahwa untuk mendiagnosis pasien penderita PJK adalah dengan melihat faktor risiko dan gejala yang timbul. Faktor risikonya yaitu seperti usia, status merokok, dislipidemia, obesitas, minuman beralkohol, memiliki gangguan mental emosional, jenis kelamin, tekanan darah yang tinggi, diabetes mellitus, inaktivasi fisik, dan konsumsi sayuran buah yang rendah. Adapun gejala-gejalanya seperti nyeri dada di bagian kiri saat beraktivitas dan nyeri dada seperti tertindih beban berat, rasa terbakar, dan nyeri epigastrum selama beberapa menit. Poin selanjutnya yaitu karakteristik hubungan antara faktor risiko dan risiko penyakit. Yang pertama adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia karena kelainan sekresi insulin. Nah, pada penderita DM itu dikatakan bahwa beresiko lebih cepat mengalami penyakit jantung koroner. Hal ini karena berdasarkan penelitian, terdapat perubahan lipid yang meningkatkan aterogenesis dan membuat jantung tidak maksimal bekerjanya sehingga otot jantung mengalami kekakuan. Faktor risiko berikutnya yaitu kebiasaan merokok. Ditemukan bahwa perokok mengalami mati mendadak akibat penyakit jantung koroner, yaitu pada laki-laki terdapat risiko 10 kali lebih besar mati mendadak akibat penyakit jantung koroner, sedangkan perempuan 4,5 kali lebih besar mati mendadak akibat penyakit jantung koroner. Nah, pada perokok sendiri, di sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa 2 kali lipat berisiko lebih besar terkena penyakit jantung koroner. Nah, di mana bila perokok berhenti, maka akan terjadi penurunan risiko sebesar 50% di akhir tahun pertama berhenti merokok dan akan kembali normal setelah 10 tahun berhenti merokok. Selanjutnya adalah pola makan tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat yang pertama yaitu konsumsi makanan tinggi lemak. Konsumsi makanan tinggi lemak akan mempengaruhi kadar lemak darah, di mana kadar lemak darah yang tinggi akan beresiko mengalami penyakit jantung koroner. Dalam penelitian tersebut juga dikatakan bahwa konsumsi lemak jenuh yang tinggi akan meningkatkan resiko aterosklerosis. Asupan lemak yang berlebih akan menjadi cadangan energi. Hal ini karena tidak langsung digunakan, di mana bila kejadian cadangan energi ini tidak digunakan dalam waktu yang sangat lama atau jangka yang panjang, akan menimbulkan
obesitas. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Melanjutkan yang tadi, bahwa energi yang tidak digunakan langsung karena aktivitas yang rendah akan mengakibatkan terjadinya penimbunan lemak. Penimbunan lemak dalam waktu yang jangka panjang akan menyebabkan obesitas. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa olahraga atau beraktivitas fisik secara teratur dapat mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner karena akan mengurangi kejadian kolesterol tinggi, hipertensi, obesitas, dan meningkatkan kadar HDL. Selanjutnya adalah obesitas. Obesitas yang merupakan akibat dari dua faktor terakhir, yaitu pola makan yang tidak sehat dan aktivitas fisik yang kurang, dan disertai dengan beberapa faktor yang lain yang mengakibatkan obesitas, di mana obesitas ini akan meningkatkan kadar kolesterol darah dan LDL yang akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Penelitian lain menyebutkan bahwa kenaikan indeks massa tubuh atau IMT berdasarkan tinggi badan dan berat badan sebanyak 5 angka, di mana IMT tersebut lebih dari 25 kg per meter kuadrat, akan meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner sebesar 29%. Selanjutnya ada poin 4, Identification of Pertinent Scientific Data. Lalu yang ketiga, tujuan mengambil referensi yaitu untuk mengetahui fungsi katekin pada teh hijau yang dapat mencegah risiko penyakit jantung koroner pada manusia melalui penurunan kadar kolesterol dalam tubuh dan menurunkan tekanan darah. Lalu yang keempat ada kriteria kelayakan. Kriteria kelayakan ini memenuhi kriteria inklusi. Yang pertama, penderita hipertensi berusia 20-40 tahun, bersedia menjadi sampel dalam penelitian, tidak membedakan jenis kelamin, pasien dalam keadaan sadar dan dapat diajak bicara tanpa mengonsumsi obat apapun dan tanpa membedakan komplikasi dari pasien atau subjek. Dilakukan pengukuran pada hari pertama, lalu diberi teh hijau selama 7 hari dan diukur lagi. Data yang diukur yaitu tekanan darah diastolik dan sistolik. Kelima, pencarian literatur dan sumber data lainnya. Kami mencari literatur dan sumber data lainnya di Google Scholar dan juga Google dengan memasukkan istilah atau keyword seperti teh hijau dan katekin pada teh hijau untuk penyakit jantung koroner, dan juga teh hijau untuk pasien penyakit jantung koroner. Lalu kami juga tidak menentukan kriteria tertentu untuk bahasa jurnalnya, jadi kami menggunakan jurnal yang berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Selanjutnya adalah studi manusia yang dipublikasikan tentang hubungan antara konsumsi makanan atau konstituen dan efek yang diklaim yang diidentifikasi sebagai relevan dengan klaim kesehatan. Satu publikasi yang melaporkan studi intervensi manusia atau khasiat, misalnya studi terkontrol secara acak, studi acak yang tidak terkontrol, studi terkontrol tidak acak, dan studi intervensi lainnya. Publikasi yang kami jadikan sebagai referensi dalam tulisan kami yaitu yang dilakukan oleh Mulyani dengan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Pemberian Teh Hijau Camellia sinensis terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi yang diterbitkan dalam Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikul Saleh pada tahun 2019. Publikasi berikutnya yaitu yang melaporkan studi observasi manusia, misalnya studi cohort, studi case control, studi cross-sectional, dan studi observasi lainnya tidak kami jadikan referensi dalam tulisan kami saat ini. Melainkan, publikasi yang kami gunakan berikutnya yaitu ringkasan publikasi yang melaporkan tentang intervensi manusia dan atau studi pengamatan manusia, misalnya tinjauan sistematis, analisis gabungan, meta-analisis, dan publikasi tinjauan lain. Yang kami gunakan yaitu oleh Murray dan kawan-kawan dengan judul penelitian Green Tea Catechins and Cardiovascular Disease Risk Factors. Should a health claim be made by the United States Food and Drug Administration? Yang diterbitkan dalam Elsevier Trend in Food Science and Technology pada tahun 2015.
Kesimpulannya adalah teh hijau merupakan sejenis teh yang diproduksi tanpa melalui proses fermentasi. Tahap-tahap pengolahan teh hijau meliputi penghamparan pucuk daun teh segar, pelayuan, penggulungan, pengeringan awal, pengeringan akhir, pengemasan dan pengepakan, serta penyimpanan. Teh hijau kaya akan senyawa polifenol yang sebagian besar merupakan flavonol atau biasa disebut sebagai katekin. Di dalam teh hijau terdapat 4 jenis katekin utama, yaitu epikatekin, epigalokatekin, epikatekin 3 galat, dan juga epigalokatekin 3 galat. Di mana epigalokatekin 3 galat atau EGCG adalah jenis katekin yang paling banyak jumlahnya yang terdapat di dalam teh hijau. Asupan makanan kaya akan katekin telah dikaitkan dalam pencegahan penyakit kronis seperti penyakit jantung koroner, melalui penurunan kadar kolesterol dalam tubuh dan penurunan tekanan darah. Katekin dapat mengurangi penumpukan kolesterol dan produk oksidasi di dinding arteri bila dikombinasikan dengan radikal bebas in vivo. Hal inilah yang dapat meningkatkan sirkulasi darah yang berperan dalam pencegahan aterosklerosis. Selain itu, katekin dapat menghambat ekspresi RNA dari IL-6 dan MMP9 dalam serum pasien yang menderita hipertensi, sehingga bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah. Katekin juga dapat mengendalikan akumulasi lipid dengan menyesuaikan atau menghalangi sistem saraf simpatis dan lipid neurotransmitter norepinefrin, sehingga dapat meningkatkan rasio lemak tubuh dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler yang disebabkan oleh obesitas secara signifikan. Mekanisme pencegahan penyakit jantung koroner oleh katekin melibatkan beberapa mekanisme seperti efek antioksidatif, antiinflamasi, antiproliferatif, antiplatelet, dan antitrombogenik. Walaupun konsumsi teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh akibat adanya peran katekin, hal tersebut tidak membuat teh hijau bebas untuk dikonsumsi secara berlebih. Rekomendasi untuk konsumsi teh hijau adalah 8 cangkir per hari. Teh hijau juga tidak dianjurkan untuk dikonsumsi saat perut kosong. Konsumsi teh hijau yang berlebih dapat menyebabkan beberapa gangguan kesehatan akibat zat gizi lain yang terkandung di dalamnya seperti kafein. Interaksi kafein dan zat lain yang terdapat di dalam teh hijau dengan zat lain yang terdapat di bahan makanan atau obat yang berbeda juga dapat memperburuk efek yang diberikan pada tubuh. Walaupun demikian, berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsumsi teh hijau secara cukup tidak berlebih dan tidak dibarengi dengan konsumsi zat atau obat lain seperti vitamin K antagonis, amfetamin, kokain, dan efedrin yang akan menimbulkan efek berbahaya jika dikonsumsi secara bersamaan, terbukti dapat membantu meningkatkan kesehatan tubuh dan juga mencegah terjadinya penyakit jantung koroner akibat adanya kandungan senyawa katekin di dalamnya. Selanjutnya adalah poin 6 atau annexes to the application atau lampiran. Di sini kami melampirkan sumber-sumber referensi yang digunakan. Dokumen pendukung yang pertama yaitu karakteristik fisik dan kimia teh hijau selama proses pengolahan. Ini referensi yang kami gunakan yaitu berasal dari jurnal milik Stell, W.H. Stell pada tahun 1963 dengan judul The Chemistry of Tea and Tea Manufacturing in Advances in Food Research yang dipublikasi oleh Academic Press. Selanjutnya, dokumen pendukung yang kami gunakan pada pengaturan proses pengolahan teh hijau ini ada 2. Yang pertama oleh Sameswaroro dan Srivastav dengan judul A Novel Technology for Production of Instant Tea Powder from the Existing Black Tea Manufacturing Process, Innovative Food Science and Emerging Technology Journal dengan halaman 143 sampai halaman 147. Dan jurnal kedua yang digunakan oleh P. Carloni, Tiano L, Padilla L, Bachetti T, dan Costamo. Ini pada tahun 2013 dengan judul Antioxidant Activity of White, Green, and Black Tea Obtained from
The Same Tea Cultivar pada jurnal Food Research International. Ini volume 53 dan nomor 2 halaman 900 sampai 908. Baik, pada poin 6.2.4 menggunakan artikel studi in vitro potensi antioksidan dalam ekstrak teh merah dan teh hijau terhadap proses aterogenesis pada tikus dengan diet aterogenik. Pada poin 6.2.5 review publikasi menggunakan 3 artikel. Yang pertama ada katekin teh hijau, prospek dan manfaatnya dari Jurnal Kalitivitasi volume 15 nomor 2 Agustus tahun 2016. Dan untuk artikel yang kedua berjudul Pengaruh ekstrak teh hijau terhadap penurunan berat badan pada remaja. Untuk artikel yang terakhir ada Engineering the Production of Meyer Catekin by Accessorically Killing Metabolic Genes of Camellia sinensis dari jurnal The Scientific World Journal. Selanjutnya yaitu presentasi dari kelompok 8 kubu 2 kelas C yang berisi scientific opinion pada kandungan flavonoid pada teh hijau untuk mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Kelompok 8 kubu 2 kelas C beranggotakan Putri Nur Cahyani, Fadia Adliah, Adelia Hapsari Sucipto, Made Fajar Gautama, Aulia Nurlistiani, Azahra Aliyu Denaldo, Deni Oktarian, Salsabila Mega Kecono Ganggi, Deandra Aurelia Safira, Amanda Kalila, Andrian Dwi Putranto, Fiska Aras Putri, Isni Nur Chandrina, dan Josapat Andrew. Scientific opinion kali ini akan dibahas 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada summary, kedua ada design background, ketiga ada characterization of the food, keempat ada relevance of the claim effect, dan kelima ada scientific substantiation of the claim effect. Yang pertama yaitu ada summary. Pendapat ini membahas tentang substansi ilmiah dengan klaim kesehatan, kaitannya dengan katekin dalam teh hijau, yang diklaim mengurangi resiko penyakit dari jantung koroner sendiri. Katekin memiliki peran dalam mengurangi resiko penyakit jantung koroner. Peran katekin sendiri antara lain yaitu berperan dalam metabolisme lipid darah, metabolisme lipid, dan mengatur hipertensi. Pembuktian ilmiah ini berdasarkan penelitian yang sudah dituliskan oleh beberapa jurnal. Yang pertama yaitu katekin berperan dalam metabolisme lipid pada darah. Efek yang diklaim yaitu berkontribusi dalam metabolisme lipid dalam darah. Target populasi sendiri yaitu kalangan umum, terutama pada penderita obesitas, hiperlipidemia, aterosklerosis, hipertensi, dan orang yang berisiko mengalami komplikasi sendiri yaitu komplikasi pada jantung koroner. Panel menganggap peranan katekin dalam metabolisme lipid adalah efek yang fisiologis menguntungkan. Berdasarkan data yang disajikan, panel menyimpulkan bahwa di pemberian cukup itu dapat membuktikan hubungan sebab akibat antara konsumsi teh hijau dengan metabolisme lipid pada darah. Yang kedua yaitu katekin berperan dalam metabolisme lipid. Efek yang diklaim adalah berkontribusi dalam metabolisme lipid. Target sendiri itu pada kalangan umum, terutama pada penderita obesitas, hiperlipidemia, arteriosklerosis, dan hipertensi yang mengalami komplikasi. Panel sendiri menganggap bahwa peranan katekin dalam metabolisme lipid adalah efek fisiologis yang menguntungkan. Berdasarkan data yang disajikan, panel menyimpulkan bahwa adanya bukti yang diberikan cukup dapat menetapkan hubungan sebab akibat antara konsumsi teh hijau dengan metabolisme lipid. Yang terakhir yaitu ada katekin berperan dalam pengaturan hipertensi.
Efek yang diklaim yaitu berkontribusi untuk mengatur hipertensi. Target populasinya sendiri yaitu kalangan umum, terutama kalangan yang sudah didiagnosis terkena hipertensi. Panel sendiri menganggap bahwa pengaturan hipertensi adalah efek fisiologis yang menguntungkan. Berdasarkan data yang disajikan, panel menyimpulkan bahwa bukti yang diberikan cukup untuk menetapkan hubungan sebab akibat antara konsumsi teh hijau dengan pengaturan hipertensi. Selanjutnya yaitu ada desain background. Makanan biasanya terlibat dalam berbagai fungsi tubuh. Pada satu makanan pasti akan terdapat banyak klaim kesehatan yang mungkin benar secara ilmiah. Klaim kesehatan sendiri didefinisikan sebagai setiap klaim yang menyatakan bahwa adanya hubungan antara kategori makanan atau salah satu penyusun makanan dengan kesehatan. Perlu juga diperhatikan bahwa informasi karakteristik kandungan makanan itu memberikan efek yang menguntungkan bagi tubuh. Katekin sendiri merupakan turunan dari polifenol yang memiliki sifat antioksidan tinggi. Katekin tidak memiliki warna, larut dalam air, dan membawa rasa pahit. Senyawa katekin sendiri merupakan senyawa yang penting dalam teh karena menentukan kualitas teh sendiri. Katekin dalam teh adalah senyawa kompleks yang terdiri dari EC, EKG, EGC, EGCG, dan GC. Komponen yang terbesar dalam teh sendiri yaitu ada EGC, yaitu sebanyak 20-30% dari berat daun kering. Pokok bahasan yang akan dibahas pada poin 1 yaitu karakteristik makanan atau penyusunnya. Selanjutnya ada karakteristik makanan atau penyusunnya. Zat penyusun makanan yang menjadi subjek dari klaim kesehatan kali ini adalah katekin pada teh hijau dan polifenol pada teh hijau. Teh hijau sendiri merupakan teh yang diproduksi dari tanaman Camellia sinensis dan telah terbukti memiliki sifat karsinogenik, antiinflamasi, dan juga antioksidan. Pada klaim ini, komponen yang menjadi subjek adalah katekin, yang merupakan flavonoid yang ada pada teh hijau. Katekin sendiri mengandung 80 hingga 90% flavonoid, dan sekitar 40% dari padatan larut air dalam teh. Pada teh hijau sendiri terdapat katekin utama, yaitu epikatekin atau EC, epigalokatekin atau EGC, epikatekin galet atau ECG, dan epigalokatekin galet atau EGCG. Kemudian, teh hijau juga memiliki kandungan polifenol dan tanin yang tinggi. Proses pengeringan yang khusus yang dilakukan pada teh hijau itu telah terbukti dapat mempertahankan berbagai kandungan nutrisi seperti zat antioksidan polifenol pada daun tehnya. Kemudian, aktivitas antioksidan pada teh hijau juga dipengaruhi oleh takaran teh hijau yang digunakan. Hal ini karena semakin tinggi takaran teh yang digunakan, maka senyawa flavonoid dan teh hijaunya pun akan bertambah, sehingga aktivitas antioksidan pada teh hijau sendiri akan menjadi tinggi. Pokok bahasan yang akan dibahas pada poin 2 yaitu relevansi efek yang diklaim terhadap kesehatan manusia. Efek yang diklaim adalah berkontribusi pada metabolisme lemak, sedangkan target populasinya adalah kalangan umum, terutama penderita obesitas, hiperlipidemia, aterosklerosis, dan hipertensi. Di sini, panel berasumsi bahwa klaim menuju pada keterlibatannya dalam metabolisme lipid, sehingga dapat meningkatkan oksidasi asam lemak dan menghambat sintesis asam lemak, sehingga kadar lipid dalam hati dan darah berkurang sebagai hasil dari penurunan deposisi lemak pada tubuh. Jika didasarkan pada indeks massa tubuh atau BMI, obesitas adalah status gizi di mana seseorang memiliki BMI yang melebihi 30. Obesitas ini dapat menimbulkan penumpukan plak kolesterol pada arteri jantung. Selanjutnya, panel berasumsi bahwa efek yang diklaim merujuk pada pencegahan penyakit jantung koroner dan penyakit kardiovaskuler lainnya, dengan mengurangi penumpukan kolesterol dan produk kombinasi lainnya bila dikombinasikan dengan radikal bebas in vivo. Selain itu, menjaga tekanan darah dengan mengatur NADPH
sehingga menurunkan resiko PJK. PJK atau penyakit jantung koroner merupakan penyempitan pembuluh darah akibat aterosklerosis, spasme, atau kombinasi dari keduanya. Selain itu, kadar kolesterol yang melebihi 180 mg per dl meningkatkan resiko terjadinya jantung koroner. Panel beranggapan dengan mengurangi resiko obesitas yang dapat menurunkan resiko penyakit jantung koroner merupakan efek fisiologis yang bermanfaat. Nah, baik, selanjutnya adalah katekin menurunkan risiko aterosklerosis. Katekin merupakan salah satu senyawa utama di dalam flavonoid yang terkandung pada daun teh hijau, di mana katekin ini dapat menurunkan risiko terkenanya aterosklerosis. Selain itu, katekin juga dapat berfungsi sebagai anti kanker, anti diabetes, dan anti obesitas. Nah, lalu apa sih aterosklerosis itu? Aterosklerosis merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berhubungan dengan sindrom metabolik dan disebabkan oleh obesitas. Aterosklerosis juga dapat menyebabkan penyakit jantung karena menimbulkan penyempitan pembuluh darah pada arteri. Selain itu, dapat meningkatkan kadar LDL dan menurunkan kadar HDL di dalam tubuh. Lalu penelitian pun membuktikan bahwa katekin memiliki antiinflamasi yang berfungsi untuk menghambat faktor pertumbuhan sel vaskular yang berhubungan dengan aterosklerosis. Karena adanya penghambatan trombogenesis akibat penekanan adesi platelet. Lalu, antiinflamasi polifenol pada daun teh hijau pun juga berperan dalam menekan ateriogenesis. Katekin telah terbukti memiliki efek anti-aterosklerotik yang akan memberikan dampak pada metabolisme kolesterol, yaitu menurunkan kadar kolesterol total dalam plasma darah. Efek katekin akan menyebabkan penurunan penyerapan kolesterol eksogen dan endogen pada saluran pencernaan, pengurangan resorpsi asam empedu dalam usus karena efek penghambatan pada transporter asam empedu, natrium apikal atau disebut juga sebagai ASPT, dan penghambatan aktivitas HMG-CoA reduktase yang merupakan enzim yang berperan untuk sintesis kolesterol dalam hati. Katekin juga dapat berperan sebagai antioksidan yang akan menghancurkan radikal bebas, menghambat faktor transkripsi akibat redoks, menghambat enzim prooksidan, dan menginduksi enzim antioksidan yang efektif untuk menurunkan biosintesis lipid melalui modulasi enzim yang relevan dan regulasi absorpsi lipid dalam usus. Sebelumnya telah dilakukan penelitian pada tikus dengan aterosklerosis yang diberikan bahan katekin aktif atau disebut juga sebagai epigalokatekin 3 galat atau disebut juga sebagai EGCG, dan terbukti bahwa EGCG tersebut menurunkan lesi aterosklerosis, sitokin proinflamasi, dan mediator terkait stres inflamasi dan oksidatif dalam serum dan aorta. Dari bukti-bukti tersebut, dapat dibuktikan bahwa konsumsi katekin dari teh hijau dapat berguna untuk menurunkan risiko terjadinya aterosklerosis. Untuk pengertian hipertensi sendiri, di sini hipertensi itu didefinisikan sebagai penyakit kardiovaskuler degeneratif kronis yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Di mana pengukuran ini merupakan pengukuran menggunakan sphygmomanometer ataupun alat digital lainnya. Untuk mengatasi hipertensi, kita dapat menggunakan katekin yang terdapat pada teh hijau. Teh hijau memiliki flavonoid yang mengandung katekin yang mampu menghambat pembentukan kerja enzim angiotensin transferase yang akan mempengaruhi pembuluh darah menjadi naik. Sehingga apabila produksi angiotensin transferase ini terhambat, maka dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, mekanisme yang mendasari dari teh hijau ini sebagai pengendali tekanan darah mungkin saja melibatkan aspek-aspek seperti ekstrak teh hijau dapat mempertahankan tonus pembuluh darah dengan menyeimbangkan zat vasokonstriksi termasuk angiotensin 2, prostaglandin, endothelin 1, dan zat vasodilatasi seperti prostasiklin dan berbagai faktor hiperpolarasi turunan endotel. Selanjutnya, teh hijau dapat meningkatkan fungsi ventrikel dan memberikan efek menguntungkan melalui peningkatan produksi nitrat oksida atau NO dari endotel di jalur yang bergantung pada PI3 kinase.
Dan ekstrak teh hijau juga mampu mengatur aktivasi endotelial nitric oxide sintase atau INOS dan produksi reaktif oksigen spesies atau ROS sehingga dapat meningkatkan produksi NO. Kemudian kemungkinan mekanisme lainnya yaitu teh hijau mampu mengurangi stres oksidatif dan mengelola pembentukan ROS dengan menghambat enzim prooksidan dan menginduksi enzim antioksidan. Katekin teh hijau juga berfungsi secara berkesinambungan dengan menghambat faktor nuklir kappa B, faktor transkripsi sensitif redoks, dan aktivator protein 1 yang bertanggung jawab untuk stres oksidatif. Selain itu, katekin teh hijau dapat menginduksi efek antiinflamasi dengan menekan beberapa faktor inflamasi seperti sitokin, molekul adesi, dan faktor nuklear kappa B. Selanjutnya, pokok bahasan yang akan dibahas pada poin 3, yaitu pembuktian ilmiah dari efek yang diklaim. Berdasarkan penelitian oleh DEA pada tahun 2018, terbukti bahwa flavonoid tertinggi pada berbagai macam teh yang diuji ada pada sampel teh hijau. Berdasarkan hasil penelitian, pada kandungan flavonoid teh menunjukkan bahwa pada perlakuan teh hijau memiliki kandungan total flavonoid tertinggi. Flavonoid sebagai antioksidan dapat menghambat pertumbuhan sel kanker, mampu memperkuat dinding sel darah dan mengatur permeabilitasnya, mengurangi terjadinya proses aterosklerosis di pembuluh darah yang selanjutnya akan mengurangi risiko kematian akibat penyakit jantung koroner. Konsumsi teh hijau secara signifikan menurut Ohmori pada tahun 2014 dapat menurunkan konsentrasi serum LDL teroksidasi, akan tetapi konsumsi teh hijau cenderung menurunkan indikator inflamasi. Dengan demikian, menyarankan konsumsi teh hijau sebagai perlindungan terhadap aterosklerosis lebih memungkinkan karena efek penghambatan oksidasi LDL lebih signifikan daripada efek antiinflamasinya. Penelitian oleh Riemer Sema pada tahun 2001, kandungan flavonoid dalam teh hijau ketika ditambahkan langsung ke LDL terisolasi akan mencegah proses peroksidasi lipid yang diinduksi oleh radikal bebas dari ion tembaga dan sel, sehingga tidak terbentuk toksin yang dapat berisiko menimbulkan penyakit jantung koroner. Jadi Ikeda et al. Ini pernah melakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara katekin teh plasma dengan risiko penyakit kardiovaskuler. Penelitian ini dilakukan pada pria dan wanita dari rentang usia 40 hingga 69 tahun yang tidak memiliki riwayat penyakit jantung, stroke, ataupun kanker. Subjek ini menyelesaikan survei dan mendonorkan sampel darah mereka antara tahun 1990 hingga tahun 1994 yang kemudian ditindaklanjuti hingga tahun 2008 yang kemudian didapatkan sejumlah kasus stroke dan kasus PJK. Nah, dari hasil tersebut kemudian dianalisis. Nah, dari hasil analisis ternyata tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara katekin teh plasma dan kejadian stroke atau PJK pada pria atau wanita. Penelitian selanjutnya yaitu dari Tajika et al. Yang melakukan evaluasi efek asupan katekin pada profil lipid dan LDL teroksidasi plasma. Penelitian ini dilakukan pada dua kelompok, yaitu kelompok katekin dan juga kelompok kontrol. Untuk kelompok katekin sendiri, diberikan perlakuan berupa pemberian 500 mg katekin secara oral. Untuk sampel darahnya diperoleh di awal dan setelah 4 minggu tanpa adanya modifikasi gaya hidup. Kemudian dari hasil analisis didapatkan bahwa ternyata katekin dapat menurunkan konsentrasi LDL teroksidasi plasma tanpa perubahan signifikan dalam konsentrasi LDL plasma. Nah, mekanisme efek menguntungkan teh hijau pada penyakit arteri koroner ini mungkin disebabkan oleh penurunan LDL teroksidasi plasma.
Penelitian selanjutnya yaitu dari Gomikawa et al. Yang menyelidiki efek konsumsi teh hijau bubuk pada kerentanan plasma dan LDL terhadap oksidasi oleh CuSO4 ex vivo. Nah, dari penelitian ini ditemukan bahwa kandungan kolesterol dalam plasma dan LDL itu menurun 10 mg per desiliter setelah konsumsi teh hijau bubuk. Temuan ini menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau bubuk dapat menurunkan kerentanan plasma dan LDL terhadap oksidasi dan juga memodulasi metabolisme kolesterol dan mungkin mencegah inisiasi dan perkembangan dari aterosklerosis. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nagao, Hase, dan Tokimitsu pada tahun 2007 dengan studi uji coba double blind pada pria dan wanita Jepang selama 12 minggu. Dengan kelompok perlakuan sebanyak 123 orang diberi 583 mg katekin per hari, sedangkan kelompok kontrol sebanyak 117 orang diberi 96 mg katekin per hari. Dari kelompok perlakuan dan kelompok kontrol terdapat perbedaan signifikan pada pengurangan lemak tubuh, tekanan darah sistolik, serta LDL, sehingga dapat disimpulkan jika katekin sendiri dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Namun, pada tahun 2009, Frank et al. Melakukan studi menggunakan studi paralel double blind pada kelompok perlakuan dan placebo. Kelompok perlakuan diberi konsumsi ekstrak teh hijau sebanyak 714 mg polifenol teh hijau per hari selama 3 minggu. Namun hal tersebut tidak menimbulkan perubahan sama sekali pada biomarker kardiovaskular. Sedangkan Basu et al. Pada tahun 2010 mendapatkan hasil yang sama dengan Nagao, yaitu dengan uji coba secara acak dan terkontrol single blind pada dewasa dengan obesitas dan sindrom metabolik selama 8 minggu. Sebanyak 35 subjek menerima minuman teh hijau sebanyak 4 cangkir per hari atau ekstrak teh hijau sebanyak 2 kapsul per hari. Dari perlakuan tersebut terdapat penurunan kadar LDL dan peroksidasi lipid. Menurut penelitian Bartwas pada tahun 2013 membuktikan bahwa tingkat LDL teroksidasi berkurang secara signifikan pada subjek yang mengonsumsi 600 ml teh hijau yang mengandung 5,2 gram padatan teh setiap hari selama 4 minggunya. Nah, adapun penelitian lain yang membuktikan penelitian tersebut adalah penelitian Sano pada tahun 2004, membuktikan bahwa teh hijau mengandung konsentrasi tinggi flavonoid, terutama katekin, yang memiliki sifat antioksidan yang kuat bagi in vitro dan in vivo yang menghambat oksidasi LDL. Nah, teh hijau ini juga menurunkan LDL-C dan meningkatkan HDL-C, menekan peningkatan konsentrasi glukosa plasma, dan menghambat agregasi trombos. Berikutnya penelitian ulang pada tahun 2009 menjelaskan bahwa flavonoid utama pada teh hijau yaitu adalah katekin sebagai penurun lipid termasuk pengurangan penyerapan kolesterol, penghambatan sintesis kolesterol, dan peningkatan regulasi reseptor LDL hati yang dapat mencegah penyakit jantung koroner. Klaim yang diambil oleh kubu 1 didukung oleh yang pertama itu artikel yang dibuat oleh Murray et al. Pada tahun 2015 yang membuktikan bahwa molekul katekin yang ditemukan dalam teh hijau memiliki kemampuan untuk mengurangi penyerapan kolesterol, mencegah oksidasi LDL-C, dan meningkatkan produksi NO, yang semuanya penting dalam mengurangi risiko PJK. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. Pada tahun 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al. Ini bersifat kuasi eksperimen dengan desain pre-post control grup dengan sampel berjumlah 42 orang yang terbagi 21 kelompok perlakuan dan 21 kelompok tanpa perlakuan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling. Penelitian yang dilakukan menunjukkan ada pengaruh pemberian teh hijau terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan.
Rata-rata tekanan darah sistolik pada kelompok kasus mengalami penurunan setelah mengkonsumsi teh hijau dari 163,62 mmHg menjadi 138,29 mmHg. Rata-rata tekanan darah diastolik pada kelompok kasus mengalami penurunan setelah mengkonsumsi teh hijau dari 95,57 mmHg menjadi 86,10 mmHg. Yang ketiga, artikel yang dibuat oleh Michel et al. Pada tahun 2007. Artikel ini dibuat dari rangkuman 85 artikel yang didapatkan dari PubMed, ProQuest, China HL, dan database lainnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa senyawa theanin, flavonoid, dan katekin yang terkandung dalam teh hijau memiliki potensi untuk mengurangi hipertensi, aterosklerosis, dan trombogenesis yang merupakan faktor risiko utama stroke dan PJK. Selanjutnya yaitu komentar panelis terhadap klaim yang diusulkan. Klaim yang pertama yaitu katekin dapat menurunkan risiko aterosklerosis. Panel menganggap bahwa pernyataan berikut ini mencerminkan bukti ilmiah bahwa katekin akan berperan sebagai antiinflamasi pada vaskular dan menjadi penghambat faktor pertumbuhan sel vaskular yang terlibat dalam terjadinya aterosklerosis. Klaim ini juga diperkuat dari berbagai hasil penelitian terkait pengaruh katekin yang dapat menurunkan risiko terjadinya aterosklerosis. Klaim yang kedua yaitu katekin mengurangi risiko obesitas sehingga menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Nah, klaim menganggap bahwa hasil penelitian berikut ini mencerminkan bukti ilmiah, yaitu hasil penelitian yang dilakukan pada pria dan wanita di Jepang selama 12 minggu dengan pemberian katekin sebanyak 583 mg per hari itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol mengenai lemak tubuh, tekanan darah sistolik, serta LDL. Nah, sehingga konsumsi katekin dalam jumlah yang tinggi itu terbukti dapat menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Kemudian klaim yang ketiga yaitu katekin memiliki aktivitas antihipertensi. Nah, panel menganggap bahwa hasil penelitian berikut ini mencerminkan bukti ilmiah hasil penelitian pengaruh pemberian teh hijau terhadap tekanan darah pada penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Itu menunjukkan bahwa adanya penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik setelah konsumsi teh hijau. Berdasarkan data yang telah disajikan, panel menyimpulkan bahwa katekin sebagai antioksidan yang terkandung dalam teh hijau telah terbukti mampu menurunkan risiko penyakit aterosklerosis. Nah, aksi antioksidan yang kuat dari katekin akan menghambat pembentukan LDL yang teroksidasi sehingga dapat mencegah terbentuknya lipid-laden bone cell dan plak aterosklerosis. Kesimpulan yang kedua yaitu katekin diklaim dapat mengurangi risiko obesitas sehingga menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Katekin berperan dalam metabolisme lipid yang dapat meningkatkan oksidasi asam lemak dan penghambatan sintesis asam lemak, sehingga kadar lipid dalam arteri hati berkurang sebagai hasil dari turunnya deposisi lemak pada tubuh. Nah, konsumsi katekin juga dapat menyebabkan pengurangan lemak tubuh, tekanan darah sistolik, serta LDL, sehingga dapat menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Kesimpulan yang terakhir yaitu katekin diklaim memiliki aktivitas antihipertensi karena mampu menghambat kerja enzim angiotensin transferase atau ACE. Nah, enzim tersebut mempengaruhi pembuluh darah dengan vasokonstriksi dan menaikkan ekskresi garam serta air di ginjal sehingga mengakibatkan tekanan darah itu menjadi naik. Dengan dihambatnya enzim angiotensin transferase ini oleh katekin, maka ekskresi air dan garam di ginjal juga akan menurun sehingga tekanan darah pun ikut menurun. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.